Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, SPDI GR. Tempat tugas saya SMA Negeri 2 Banda Aceh. Di sini saya akan membuat video terkait modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Di modul 1.4 ini saya akan membuat aksi nyata, yaitu terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi sasaran saya di sini yaitu beberapa teman-teman yang berada di lingkungan sekolah ini. Demikianlah Bapak Ibu perkenalan saya, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mari sama-sama kita tontonkan video modul 1.4 terkait dengan disiplin positif. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini, yaitu hari ini sama-sama akan kita mendengarkan adanya praktik baik ya ataupun best practice dari Ibu Sumarni yang saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan ke-11, yaitu mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman mengenai disiplin positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni ini nantinya akan dapat kita implementasikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan yang lebih jelasnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sumarni. Perlu kami informasikan bahwa Ibu Sumarni ini adalah guru BK di SMA Negeri 2 Banda Aceh yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Sumarni kami persilahkan dengan segala hormat. Nama saya Ibu Sumarni dari SMA Negeri 2 Banda Aceh. Ini merupakan tugas daripada aksi nyata di modul 1.4. Lanjut Bu. Di sini nanti kita akan melihat beberapa konsep inti dari budaya positif. Ada beberapa hal yang akan kita bahas secara umumnya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya mungkin kita sudah pernah mendengar kata-kata berdiferensiasi ya. Mungkin kalau sebelumnya kita masih itu hal yang baru ya, maka kalau kita di BK kita sering mendengar itu gaya belajar ya. Nah, kita lihat sedikit pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan filosofi pelajar Pancasila. Nah, di sini kita lihat sedikit hari ini profil pelajar Pancasila bukan lagi hal yang tabu buat kita semua ya. Di sini ada beberapa yang mencakup pada profil pelajar Pancasila, yaitu pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan untuk global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seperti yang kita pahami tadi, berdiferensiasi itu kita harus melihat berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau misalkan di BK itu sendiri ada yang kita kenal biasanya gaya belajar siswa ya. Ada gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Jadi di sini dalam paradigma baru ini kita harus melihat apa sih yang menjadi kebutuhan peserta didik. Jangan hanya berorientasi pada kebutuhan guru. Jadi kita harus melihat apa yang dibutuhkan peserta didik, bagaimana kebutuhannya, dan itulah yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Nah, di sini ada teori kontrol atau miskonsepsi tentang teori kontrol.
Di sini kita bisa melihat yang di depan adalah murid, yang di belakang merupakan guru. Guru berarti yang memegang kuncinya ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita melihat sedikit, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Di stimulus respon biasa kita melihatnya realitas atau kebutuhan kita bersama, kita sama ya. Tapi pada teori kontrol ini jelas terlihat kalau realitas atau kebutuhan ini berbeda. Jadi kalau kita lihat di stimulus respon, pandangannya kita sama, tetapi di teori kontrol jelas ada perbedaan. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ketika kita melihat di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, itu di teori kontrolnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Oke. Nah, ini kita lihat sedikit disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, atau tanpa ancaman atau hukuman. Ini memang betul-betul kita menumbuhkan kepada siswa itu melalui karakter yang kita tunjukkan. Nah, kita lihat sedikit. Disiplin positif ini balik lagi kepada misalkan guru datang dengan cepat. Nah, karakter-karakter ini akan selalu menjadi, anak akan melihat apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi perilaku kita, maka anak akan meniru, akan menjadi hal yang akan dia contohkan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini kita lihat nilai-nilai kebajikan apa, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita sadar betul ya yang bahwa Indonesia ini merupakan bermacam suku, bermacam ras, bermacam agama. Contohnya di sekolah kita ini sendiri di SMA 2 kita juga banyak siswa yang non muslim, yang notabene kita adalah mayoritasnya muslim, tapi kenyataan juga ada. Jadi kita harus pahami nilai-nilai ini harus kita terapkan walaupun mayoritasnya kita ada yang muslim ya, juga ada yang non muslim ya. Jadi ini nilai-nilai yang harus disepakati oleh semuanya, oleh siapa yang berada di lingkungan sekolah kita. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan tunggal, kebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Ini sesuai yang kita jelaskan tadi. Kemudian pendekatan dalam proses belajar mengajar, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, seperti saya jelaskan tadi, toleransi ini jelas. Ketika kita ada perbedaan keyakinan, di sini harus saling kita toleransi. Seperti misalkan di sekolah kita mau mengadakan kegiatan Isra Mi'raj, kita tetap libatkan anak-anak yang non muslim untuk melakukan, kita ikut libatkan dalam kegiatan ini, tapi dalam kapasitasnya mereka
mengikuti, tapi kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada mereka seperti itu. Kemudian seperti lagi kreativitas. Nah, kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan memperingati mendekati 17 Agustus. Jadi di sini kemarin kita cukup tahu bagaimana kreativitas anak-anak kita bermunculan, dari mulai membuat karya seni, dari kemudian ikut lomba dan sebagainya. Di sini kreativitas anak sangat terasa dengan kegiatan-kegiatan dilakukan sekolah, baik ekstrakurikuler dan co-kurikuler nantinya, dan yang lain sebagainya. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sadar betul yang bahwa manusia itu ada kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi. Nanti akan kita jelaskan secara rinci apa aja ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di titik seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ini kita tampilkan beberapa kebutuhan dasar manusia Ada di sini yang pertama, bertahan hidup. Siapapun kita pasti ingin bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Maka dalam proses pembelajaran pun harus dibuat semenyenang mungkin. Jadi jangan tidak menyenangkan. Seperti misalkan dibuat metode-metode yang bervariasi, yang tidak monoton, yang membuat suasana belajar itu menyenangkan. Maka jangan berharap anak bisa belajar, bisa mendapatkan pengetahuan yang mendalam ketika dia rasa senang itu nggak ada dalam pelajaran tersebut. Kemudian cinta dan kasih sayang. Jangankan anak-anak, kita sendiri juga butuh cinta dan kasih sayang, perlu diperhatikan, perlu dihargai. Jadi hal-hal cinta dan kasih sayang itu kita memberikan, apalagi di dalam kelas, di lingkungan sekolah. Setiap jumpa anak kita tersenyum, kita menyapanya. Kalau misalkan jilbabnya merah, kita benerin sedikit, atau kita berikan pelukan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal cinta dan kasih sayang. Apalagi notabene anak-anak kita kebanyakan juga anak yatim yang tentunya jauh dari orang tua, sangat rindu dengan cinta dan kasih sayang seorang ibu dan ayah. Tapi jangan juga dikonsep tadi berpelukan jangan yang perempuan memeluk laki-laki dan laki-laki juga memeluk perempuan, jangan disalahartikan Nah, kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini kita dilambangkan di sini dilambangkan sebagai kupu-kupu, berarti memang ingin terbang Jadi maksudnya apa Anak itu juga kita berikan kebebasan untuk bertanya, berpendapat. Walaupun di lingkungan sekolah seperti ini, anak juga berhak ingin mengeluarkan pendapat, ingin mengeluarkan opininya, bertanya dan sebagainya. Kemudian rasa penguasaan. Karena pada dasarnya kita manusia ini juga ingin menguasai seperti itu juga ada rasa seperti itu. Udah, lanjut Bu. Kemudian yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini terbagi pada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi yang dikatakan motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang dikatakan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini kita agak sedikit terkait dengan hukuman, ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi ini ada beberapa konsep yang kita lihat di sini. Ada beda nggak sih? Kan seperti itu. Ada hukuman. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misalkan apa kita suruh keliling lapangan, itu apakah dikatakan hukuman atau sanksi sih? Hukuman. Nah, gitu. Jadi ini Bapak Ibu sudah lumayan paham dengan hal ini luar biasa nih guru-guru SMA 2 Kemudian ada lagi yang disiplin. Disiplin di sini ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi di permasalahan pertama, di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di
konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya kita akan melihat yaitu materi terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini posisi kita sebagai guru itu ada 5 posisi, ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi teman, kemudian ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa contoh dari 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu sendiri akan melihat di mana posisi kita berada, ya. Nah, ini ada kasus yang pertama yang saya buat dalam Canva. Nanti ada beberapa yang akan kita lihat. Yang pertama yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kita lihat ada yang dilakukan yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Di sini saya membuatnya sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di sini saya membuatnya sebagai pembuat merasa bersalah. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat ini dengan kasus yang sama. Jadi di sini ada juga di posisi teman. Nah, pernyataan di posisi teman itu yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu nak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian ada juga sebagai posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Nah, kalimat yang sering kita gunakan adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, kemudian ini di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tadi ada beberapa pernyataan yang memang berdasarkan beberapa posisi kontrol guru. Jadi di sini nanti boleh ya Bapak Ibu saya ajak diskusinya, atau boleh Bapak Ibu memberikan tanggapan atau jawaban. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya tulis. Nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk merespon ini termasuk posisi yang mana ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu saya minta untuk memberikan tanggapan ya. Yang pertama, posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang bagaimana? Temankah? Pemantaukah? Manajer? Sahabat? Atau membuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah ya. Oke, selanjutnya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kalimatnya seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah ya. Oke, selanjutnya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ada teman, ada pemantau ya. Oke, selanjutnya. Nah, di posisi kontrol apakah aku? Karena saya belum bertanya ya dengan pernyataannya, tapi nggak apa-apa. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti Bapak Ibu setuju dengan pemantau ya. Luar biasa. Lanjut. Tadi kan semuanya kita sudah melihat nih beberapa pernyataan, beberapa posisi kita itu sebagai apa. Nah, hari ini kita sedikit banyak sudah paham tadi apa sih posisi kita, bagaimana sih. Nah, untuk kita lebih paham secara mendetil, lebih memahaminya, ini ada video yang akan kita putarkan dan kita nonton sama-sama. Nanti baru kita lihat dengan beberapa pernyataan tadi, maka kita di posisi yang mana, dan pernyataan-pernyataan tadi di posisi yang mana. Silakan Bapak Ibu, mari kita tonton sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu
program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melihat atau menonton yaitu video 5 posisi kontrol. Saya yakin dengan beberapa permasalahan yang saya munculkan di belakang tadi, otomatis sedikit banyak sudah tergambarkan ya posisi kita hari ini di mana sih, apakah sebagai penghubung, pemantau, teman, atau sebagai manajer. Jadi dari video ini mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri dan posisi yang paling berpihak pada murid, yaitu posisi di manajer. Oke, baik, selanjutnya Bu Anita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Muncul di sini pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jelas kalau keyakinan kelas ini kita akan membuat bersama. Jadi kalau keyakinan kelas ini melibatkan siswa. Ketika kita masuk kelas, kita melibatkan siswa apa yang kita sepakati dalam layanan. Kalau misalnya saya guru BK, layanan paskah saya berikan, apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama untuk proses layanan tersebut bisa berjalan dengan maksimal dan tentunya berpihak kepada murid. Tapi kalau peraturan itu lebih kepada berpihak pada saya aja nih sebagai guru, apa yang saya buat menguntungkan bagi saya, tapi tidak melihat bagaimana sisi muridnya. Nah, di sini beberapa hal yang saya jelaskan nanti pembentukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tentunya bersifat abstrak,
berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjut dengan materi terkait segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau memang sudah pernah melakukan terkait dengan segitiga restitusi? Belum ya, ini masih hal yang baru ya. Saya juga baru mendapatkan ini di CGP ini juga. Jadi banyak ilmu ya. Saya berharap Bapak Ibu ikut nanti kegiatan calon guru penggerak ini. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kan ada gambar nih, ada segitiganya. Ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mendampingi siswa menyelesaikan permasalahan dihadapinya. Nah, di sini ada jelas di sini ada segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah jelaskan sedikit berdasarkan segitiga restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, yang dikatakan menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada anak. Ini seperti yang sudah saya rangkum. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini beberapa contoh kalimat yang bisa kita terapkan dalam segitiga restitusi. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan selanjutnya, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, selanjutnya, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ada beberapa pernyataan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini merupakan gambaran segitiga restitusi yang bisa kita terapkan dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahan dihadapi dalam sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah ini, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan apa yang bisa kita lakukan ke depannya.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini materinya sangat menarik, Bu ya. Jadi saya ingin bertanya terkait tadi ada disiplin positif. Ya, di sekolah kita kan ada kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun ya. Menurut Ibu Sumarni, apakah kegiatan itu termasuk dalam disiplin positif? Terima kasih, Tuan. Terima kasih buat Bu Dian yang sudah menanyakan. Saya sependapat ya, apakah 5S itu termasuk merupakan budaya positif ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di contoh beberapa tindakan saya sudah lakukan seperti menyapa, ya kan, menjemput siswa, kan itu udah senyum di situ, kita sapa siswa sudah santun. Nah itu merupakan karakter yang ingin kita munculkan yang menjadi budaya akar di kita, dan itu akan menjadi satu kebiasaan terhadap anak-anak kita. Apakah itu merupakan budaya positif? Saya yakin itu bagian dari tersebut. Ya, demikian Bu Dian. Ada lagi yang lain? Sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi mohon maaf mungkin saya agak terlambat sedikit bergabung. Jadi sepertinya masih kurang paham terkait dengan tadi posisi kontrol dulu. Nah, dari yang saya dengar ada 5 posisi kontrol dulu, dan yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah di setiap permasalahan kita harus memposisikan diri sebagai manajer, atau bolehkah tergantung permasalahan yang dihadapi begitu? Apakah harus selalu memang manajer itu, karena itu yang paling ideal? Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bu Nadia. Mungkin dari peserta ada yang ingin, Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau sebagainya. Saya ingin beri tanggapan. Coba diputar dulu Bu Anita di bagian konsekuensi dan restitusi. Segitiga restitusi Itu termasuk. Video Ibu tadi ya, bukan video ini apa? Restitusi ini ya. Ya. Oh, teori kontrol apa? segitiga restitusi. Disiplin, bukan? Bukan. Nah ini kan, jadi kan kita di disiplin positif ini kan lebih ke restitusi ya. Dan posisi guru ini kan ada 5 tadi disebutkan, ada yang sebagai penghukum, apalagi satu lagi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat memang ini kan ilmu yang baru ya, dan sangat positif ya. Tapi kalau kita melihat lagi, ini menurut pandangan saya, mungkin kalau disiplin positif ini tidak bisa kita pakai itu ke semua permasalahan. Ada permasalahan tertentu itu kita mesti mengingatkan siswa itu, atau mengingat siswa itu konsekuensi realitasnya. Misalkan Pak Putra sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Saya kira apa yang ditanyakan oleh Bu Nadia sudah terjawab oleh Pak Putra. Berarti kita bisa melihat posisi ini bagaimana posisinya, walaupun posisi manajer ini merupakan posisi yang paling ideal, tapi di tahap tertentu mungkin kita perlu menggunakan posisi-posisi tertentu ya. Ada lagi yang lain? Sudah ya. Berarti kegiatan kita hari ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah banyak ilmu baru atau bagaimana? Mungkin karena tadi dibuka oleh MC, maka tadi itu MC juga
juga kepada fungsi kesehatan masyarakat. Baiklah, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sumarni. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sumarni. Masya Allah, luar biasa sekali ya ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Sumarni. Nah, beliau ini sedang mengikuti, saya ulangi ya Bapak Ibu, semoga doanya Ibu Sumarni sedang mengikuti pendidikan guru penggerak karena 11 ini merupakan bagian dari aksi nyata, benar? Iya, aksi nyata 1.4. Dan luar biasa sekali ya ilmu yang kita peroleh tadi. Mungkin bisa kita implementasikan di dalam kelas ataupun di dalam sekolah kita, di dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Ya, baiklah, kita tutup sampai di sini ya Bapak Ibu. Kita ucapkan